Hello everyone, di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu paradigma. Adapun pengertian paradigma. Paradigma adalah asumsi dasar dan teoritis yang umum, yakni merupakan suatu nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan serta ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Keberadaan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Itu artinya Pancasila ada sejak Indonesia ada. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Itu artinya sikap, mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia yang mempunyai ciri khas tersendiri. Dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya bisa disebut juga sebagai petunjuk hidup. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di Indonesia. Dan apa itu Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas. Karena kebudayaan nasional diperlukan sebagai landasan yang memperkuat persatuan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEK. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan IPTEK dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Itu artinya Pancasila memberikan dasar nilai bagi pembangunan IPTEK demi kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, dalam pengembangan IPTEK, Pancasila harus dijadikan sumber nilai, kerangka berpikir, serta dasar moralitas. Tidak dapat dipungkiri, IPTEK sering disalahgunakan sebab arus globalisasi. Tetapi, karena adanya nilai-nilai Pancasila dalam IPTEK, kita seharusnya bersyukur dengan teknologi yang dapat memakmurkan masyarakat, mencerdaskan anak bangsa, dan mengembangkan pembangunan di negara Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi, itu artinya dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pijakan ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan juga untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi diartikan sebagai perkembangan ekonomi bukan hanya mengajarkan pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan dan demi kesejahteraan seluruh bangsa yang didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Dengan demikian, manusia di Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan hanya sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik di Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu,
Sistem politik Pancasila yang sesuai paradigma adalah sistem politik demokrasi. Pengimplementasian Pancasila sebagai paradigma di bidang politik ini, yang pertama adalah harus adanya nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan. Dan juga harus bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu mementingkan kepentingan rakyat atau bersama dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu peranan Pancasila dalam reformasi politik. Landasan aksiologi atau sumber nilai bagi sistem politik Indonesia adalah sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Bangsa Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nilai demokrasi politik yang terkandung dalam Pancasila merupakan fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita. Dalam kenyataannya, tidak dilaksanakan berdasarkan suasana kerohanian, berdasarkan nilai-nilai tersebut. Dan pada realisasinya, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru, negara lebih mengarah pada praktek otoritarianisme yang mengarah pada porsi kekuasaan yang terbesar kepada presiden. Nilai demokrasi politik tersebut secara normatif terjabar dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 1 Ayat 2, Pasal 2 Ayat 2, dan juga Pasal 5 Ayat 1. Adapun esensi dari pasal-pasal tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pertama yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Dan yang kedua yaitu rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Dan yang terakhir yaitu kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Perwujudan nilai Pancasila dalam pembangunan kehidupan politik. Berikut adalah poin-poin Pancasila dalam kehidupan politik. Yang pertama adalah sistem politik negara harus berdasarkan pada tuntunan hak dasar kemanusiaan. Yang kedua, para penyelenggara negara beserta elit politik harus senantiasa memegang budi pekerti kemanusiaan serta memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia. Yang ketiga, memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan politik dan tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai objek politik penguasa semata. Adapun pembangunan nasional yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan negara hukum formal adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah tujuan internasional, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang perwujudannya terletak pada tatanan masyarakat internasional. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa subscribe dan juga like sebanyak-banyaknya. Thank you for your attention. Thank you for watching.